Perang Salib. Perang Salib merupakan peperangan antara tentara Islam dengan Kristen. Hal ini terjadi karena kebencian umat Kristen terhadap masa pemerintahan dinasti Saljuk yang dapat menguasai kota suci mereka. Dalam peperangan yang mereka sebut sebagai Perang Suci ini, umat Kristen memakai tanda salib sebagai lambang persatuan mereka. Adapun faktor penyebab terjadinya Perang Salib diantaranya faktor agama, faktor politik, dan faktor ekonomi. Faktor agama. Direbutnya Baitul Maqdis pada tahun 471 Hijriah oleh dinasti Saljuk dari kekuasaan Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir menyebabkan kaum Kristen merasa tidak bebas dalam menunaikan ibadah di tempat sucinya. Selain itu, perang ini juga untuk memperoleh kembali keleluasaannya berziarah ke Tanah Suci Yerusalem. Pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristiani di Eropa supaya melakukan perang suci. Seruan Paus Urbanus II berhasil memikat banyak orang-orang Kristen karena dia menjanjikan sekaligus menjamin, barang siapa yang melibatkan diri dalam perang suci tersebut akan terbebas dari hukuman dosa. Faktor politik. Kekalahan Bizantium atau Konstantinopel atau Istanbul di Manzikert pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil di bawah kekuasaan Saljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Komnesius atau Kaisar Konstantinopel untuk meminta bantuan Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah pendudukan dinasti Saljuk. Dengan perkembangan dan kemajuan yang pesat menimbulkan kecemasan pada tokoh-tokoh barat sehingga mereka melancarkan serangan terhadap umat Islam. Situasi yang demikian mendorong penguasa-penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah-daerah kekuasaan Islam seperti Mesir, Yerusalem, Damaskus, Edessa, dan lain-lainnya. Faktor ekonomi. Semenjak abad ke-10, kaum muslimin telah menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah, dan para pedagang Eropa yang mayoritas Kristen merasa terganggu atas kehadiran pasukan muslimin, sehingga mereka mempunyai rencana untuk mendesak kekuatan kaum muslimin dari Laut Tengah tersebut. Untuk itu, mereka rela menanggung sebagian dana Perang Salib dengan maksud menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka, karena jalur Eropa akan bersambung dengan rute-rute perdagangan di timur melalui jalur strategis tersebut. Di samping itu, stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, dan ksatria. Meskipun kelompok yang terakhir ini merupakan mayoritas dalam masyarakat, akan tetapi mereka sangat tertindas dan terhina. Oleh karena itu, ketika mereka dimobilisasi oleh pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam Perang Salib dengan janji akan diberikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik, mereka menyambut seruan itu secara spontan dan berduyun-duyun melibatkan diri dalam peperangan tersebut, sehingga rakyat jelata beramai-ramai pula mengikuti mobilisasi umum itu dengan harapan yakni untuk mendapatkan perbaikan ekonomi. Periode Perang Salib. Periode pertama disebut periode penaklukan umat Kristen yang berlangsung dari tahun 1996 sampai 1144 Masehi. Periode kedua disebut sebagai periode reaksi umat Islam yang berlangsung dari tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ketiga disebut sebagai periode kehancuran pasukan salib yang berlangsung dari tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Periodisasi Perang Salib. Periode pertama atau penaklukan. Paus Urbanus II dan Peter Samin mengkampanyekan seruan Perang Salib yang kemudian pada tahun 1096 berkumpullah sebanyak 150.000 tentara Eropa yang sebagian besar berasal dari Prancis dan Normandia. Pada perjalanan menuju Palestina melalui Asia Kecil, banyak pasukan yang bergabung sehingga jumlahnya mencapai 300.000 orang. Namun, sangat disayangkan pasukan sebanyak ini tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka banyak melakukan perbuatan brutal, perampokan, mabuk-mabukan, dan perzinaan pada tempat-tempat yang mereka lalui. Tindakan pasukan salib ini menyebabkan kemarahan bangsa Bulgaria dan Hungaria, yang segera memberikan serangan hingga pasukan salib berantakan dan sisanya dihadapi langsung oleh pasukan Bani Saljuk. Pada perang pertama ini, rombongan tentara salib seluruhnya binasa sebelum mereka dapat membebaskan Baitul Maqdis. Hancurnya pasukan salib pertama segera disusul oleh bangkitnya pasukan salib berikutnya setahun kemudian, yaitu pada tahun 1097. Kali ini, tentara salib menyeberang Selat Bosor,
memasuki Asia Kecil dan memblokade kota Nisea. Selama sebulan, kota ini dikepung sampai akhirnya dapat ditaklukkan pada tanggal 18 Juni 1097 Masehi. Setahun kemudian, pasukan salib dapat melumpuhkan Raha atau Edesa, Syria Utara, hingga Antioquia. Pada bulan Juni 1099, bergerak lagi tentara salib melanjutkan penyerbuannya. Kali ini, sasaran mereka adalah Baitul Maqdis. Selama kurang lebih 1 bulan, mereka mengepung kota suci ini. Akhirnya, mereka berhasil menguasainya, tepatnya pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi. Di kota ini, mereka bertindak kejam, melakukan pembantaian bukan saja terhadap umat Islam, tetapi juga terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani setempat yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Dengan berhasilnya pasukan salib menguasai Baitul Maqdis dan kota-kota di sekitarnya, maka mereka dapat mendirikan 4 kerajaan Latin, yaitu Kerajaan Latin 1 di Edesa, yang dipimpin oleh Raja Baldwin, Kerajaan Latin 2 di Antioquia, yang dipimpin oleh Raja Bohemond, Kerajaan Latin 3 di Baitul Maqdis, yang dipimpin oleh Raja Godfrey, dan Kerajaan Latin 4 di Tripolo, yang dipimpin oleh Raymond. Periode kedua atau reaksi umat Islam. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum salib membangkitkan kaum muslimin menghimpun kekuatan untuk menghadapi mereka. Di bawah komando Imaduddin Zanki, gubernur Mosul, kaum muslimin bergerak maju membendung serangan pasukan salib. Bahkan, mereka berhasil merebut kembali Aleppo Edesa. Setelah Imaduddin Zanki wafat pada tahun 1146, posisinya digantikan oleh putranya yaitu Nuruddin Zanki. Ia meneruskan cita-cita ayahnya yang ingin membebaskan negara-negara Islam di timur dari cengkraman kaum salib. Kota-kota yang berhasil dibebaskan antara lain Damaskus, Anatolia, dan Mesir. Pada tahun 1174, Nuruddin Zanki wafat. Pasukan Islam kemudian dipimpin oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, yaitu pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir, yang mana di bawah kepemimpinannya tentara Islam semakin berjaya dan dapat mengembalikan Baitul Maqdis pada tahun 1187. Perjuangan tentara salib selanjutnya dipimpin oleh Raja Jerman Fredrik Barbarossa, Raja Inggris Ricardo, dan Raja Prancis Philip Auguste. Pada pertempuran ini, Raja Fredrik tewas, sedangkan Philip dan Ricardo berhadapan dengan tentara Islam di Akka. Pasukan Islam berhasil mundur teratur untuk menyusun strategi, sementara pasukan salib tidak berhasil memasuki kota suci Baitul Maqdis. Peperangan ini berlangsung sampai tahun 1192 Masehi. Pada tanggal 2 Juli 1192 Masehi, Raja Ricardo menawarkan gencatan senjata atau yang disebut dengan Sul ar-Romlah, yang berisi 2 kesepakatan, yaitu 1. Daerah pantai sekitar Akka dalam kekuasaan tentara salib. 2. Palestina tetap di bawah kekuasaan Islam, akan tetapi jamaah Kristen diizinkan berziarah ke Baitul Maqdis dengan persyaratan tidak boleh membawa senjata. Dengan disahkannya perjanjian tersebut, maka Baitul Maqdis tetap berada di tangan umat Islam. Beberapa bulan setelah pengesahan 2 kesepakatan tersebut, pada tanggal 3 Maret 1193 Masehi, Salahuddin al-Ayyubi tutup usia dalam usia 55 tahun dan beliau dimakamkan di Syria. Periode ketiga atau kehancuran pasukan salib. Skala prioritas pasukan salib pada periode ini adalah menguasai Mesir. Beberapa tahun setelah pasukan salib berhasil menduduki Konstantinopel, pada tahun 1218 Masehi, mereka menyerang Mesir, tetapi tidak berhasil dan hanya dapat menguasai kota Dimyat sebagai pintu gerbang strategi untuk memasuki Mesir. Dalam tahun 1229 Masehi, pimpinan tentara salib Fredrik mengadakan perundingan damai dengan Malik al-Kamil, penguasa Mesir dari dinasti Ayyubiyah. Isi perjanjian tersebut adalah Baitul Maqdis diserahkan ke tentara salib dan sebagai gantinya Dimyat diserahkan kepada tentara Islam. Tetapi setelah melalui beberapa pertempuran melawan tentara salib, Baitul Maqdis dapat direbut kembali oleh penguasa dinasti Ayyubiyah, yaitu Al-Malik as-Soleh putra Al-Malik pada tahun 1247 Masehi. Perlawanan tentara salib dilanjutkan oleh dinasti Mamalik pada tahun 1263 Masehi. Al-Malik az-Zahir Baibars berhasil menaklukkan kota-kota Kaisaria dan Akka.
Perjuangan Baybars dilanjutkan oleh Sultan Qalawun yang memerintah di tahun 1279 sampai 1290 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Lazikia dan Tripoli dapat ditaklukkan dalam tahun 1289 Masehi. Setelah Sultan Qalawun wafat, perjuangan dilanjutkan oleh putranya yaitu Ashaf Khalil yang berkuasa pada tahun 1290 sampai 1293 Masehi. Pada tanggal 28 Mei 1921, pasukan Islam dapat menguasai kota Akka. Selanjutnya, kota-kota yang dikuasai tentara salib satu demi satu jatuh ke tangan pasukan Islam termasuk Baitul Maqdis. Keberhasilan yang sama juga terjadi dalam menaklukkan Yafa dan kota Antokia yang merupakan benteng pertahanan tentara salib dalam tahun 1271 Masehi. Pada tanggal 14 Agustus 1291 Masehi, kekuasaan tentara salib sudah lenyap di Timur Tengah. Adapun sisa-sisa tentara salib selanjutnya melarikan diri melalui jalur laut dan kebanyakan mereka mengungsi ke Siprus. Kemenangan demi kemenangan yang diraih tentara Islam pada periode terakhir ini sangat didukung oleh para pemimpin perang yang tangguh dan berani, serta para pasukan-pasukan yang terlatih di medan perang. Akibat Perang Salib. Perang salib menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia. Perang salib membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Muslim dan terjadinya hubungan antara Timur dan Barat. Keuntungan perang salib bagi Eropa adalah menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian, dan penemuan penting seperti kompas pelaut, kincir angin, dan sebagainya. Dari orang Islam mereka juga dapat mengetahui cara bertani yang maju dan mempelajari kehidupan industri timur yang lebih berkembang. Orang barat mulai menyadari kebutuhan akan barang-barang timur dan karena kepentingan ini perdagangan antara menjadi lebih berkembang. Peninggalan dan dampak yang diakibatkan hasil dari perang salib. Politik dan budaya yang sangat berpengaruh pada masa abad pertengahan Eropa yang dikenal dengan istilah Renaissance. Dengan mengenalnya perdagangan yang dilakukan oleh kaum muslimin berpengaruh pesat terhadap sistem perdagangan Eropa. Mereka bisa menemukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah mereka temukan. Kemajuan di bidang berperangnya juga merupakan salah satu dampak peperangan ini. Orang-orang Kristen Eropa pada khususnya mengetahui bagaimana cara berperang seperti menunggang kuda, cara menyemangati kita berperang, dan sebagainya.